Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar dan tetap menjadi anak soleh-solehah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5, pelajaran yang ketiga pada semester 1 ini, yaitu Cita-citaku menjadi anak solih. Pada submateri, indahnya saling menghargai. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru bergabung dengan channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Indahnya saling menghargai. Pada video sebelumnya Pak Guru sudah menjelaskan tentang orang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala dan hormat patuh kepada orang tua dan guru. Maka pada submateri yang terakhir ini, di pelajaran yang ketiga, kelas 5, Pak Guru akan menjelaskan tentang indahnya saling menghargai. Anak-anak, semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah ada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang rambutnya keriting, rambutnya lurus, ya kan? Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang biasa saja, ada yang belum kaya, ya kan? Bermacam-macam bentuknya. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana sikap anak-anak? Bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu, anak-anak? Tentu saja, yang pertama yang harus anak-anak lakukan adalah kalian harus saling menghargai. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Contoh sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing orang. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Jadi ketika anak-anak menemukan ada teman yang sholat subuhnya tidak pakai kunut, ya, atau ada temannya yang memakai kunut sedangkan kalian tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipermasalahkan. Tapi yang harus dilakukan adalah kalian harus menghargai perbedaan tersebut. Kalian harus menghargai pendirian temannya tersebut. Paham ya? Karena apa? Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sholat subuhnya sah. Ya, sholat subuhnya sah. Karena kunut itu hukumnya sunnah, anak-anak. Kemudian, sikap saling menghargai yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Sebagai contoh, Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam,
Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai, sekalipun mereka berbeda agama. Pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajak pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkan, Ahmad tidak mempermasalahkan. Ya, tetapi yang dilakukan Ahmad adalah menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Begitu anak-anak, jadi menghargai keyakinan orang lain. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Suatu contoh, pada hari Selasa ada siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Iranisa, dan Ilham. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan, kita harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibi mengatakan, tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan, di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan juga berpendapat, yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Ya, dari pendapat-pendapat tersebut, Ahmad sebagai pimpinan diskusi, ya, harus cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya meringkas atau merangkum berbagai pendapat tersebut. Itulah contoh menghargai pendapat orang lain. Anak-anak, setelah memperhatikan materi tentang indahnya saling menghargai bersama dengan Pak Guru ini, sikap kebiasaannya adalah insya Allah anak-anak selalu menghargai orang lain. Itu yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Demikianlah pembelajaran tentang cita-citaku menjadi anak soleh pada submateri indahnya saling menghargai. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kelas 5 dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.